suara Nek Marni. Nek Marni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok mendadak merinding gini ya? Mimpi buruk lagi. Sampai kapan aku bakal mimpi buruk terus? Rumah, kotak, kursi goyang. Hah, maksudnya apa sih? Udah, mendingan aku tidur aja. Biar besok aku gak ngantuk di sekolah. Roy pernah terlibat dalam kasus permasalahan rumah tangga. Mimpinya yang jadi awal mulainya. Roy emang gak bisa lihat kalau orang butuh pertolongan. Apalagi kalau orang yang butuh bantuan itu sudah tua dan lemah. Itu kan Nek Suryani. Nenek! Nek! Si anak ganteng, kamu sama siapa? Sendirian aja, Nek. Kakak kamu mana? Ko Andi lagi banyak tugas, makanya dia gak ikut. Biasanya mama kamu suka main ke rumah nenek. Iya, Nek. Mama sekarang lagi sibuk, makanya jarang-jarang keluar. Oh iya nih, nenek habis buat kue. Buat kamu bawa pulang. Buat mama kamu ya. Makasih, Nek. Roy suka banget. Maksud Roy, Mama Roy pasti suka banget. Iya, sama-sama. Ibu? Ibu? Ternyata ibu ada di sini. Kenapa ibu nggak ngomong sama saya, hah? Saya kan capek nyari-nyari ibu dari tadi. Maaf ya, tadi ibu kepengen jalan-jalan. Seharusnya ibu itu izin sama saya. Saya kan jadi repot, Bu. Kalau ibu terjadi apa-apa gimana, hah? Saya yang susah. Tante, jangan marah-marah gitu dong ke Yani. Kan kasihan, Tan. Orang Yani cuma ke taman doang. Ini bocah ya, so nasatin saya. Mendingan kamu pergi aja dari sini. Bikin saya emosi aja. Pergi sana. Ibu, sekarang ibu pulang. Buruan, Ibu. Saya tuh capek banget dari tadi nyari ibu. Ayo buruan bangun. Ayo ibu buruan. Ibu, lama banget sih jalannya, heran deh. Wih deh, tumben mama bikin bolu. Itu bukan Mama yang buat. Huh? Tadi pas di taman, Roy ketemu sama Yani. Habis itu Yani kasih kue. Tapi Nek Yani tuh baik banget loh. Sering loh dia ngirimin kue buat kita. Enak gak kok? Enak banget lagi kuenya. Udah kayak buatan mama. Suka gosong. Ya, papa cobain juga deh. Beneran dong, enak. Mama mesti belajar tuh. Tapi kasihan sama Yani. Emang kenapa Nek Yani? Tante Cindy jahat banget sama Yani. Tante Cindy itu yang menantunya nenek Yani.
Iya Pak, bener. Tadi Tante Cindy marah-marahin Yani. Roy sampai gak tega ngeliatnya Pak. Habis itu kan Roy belain Yani dong. Malah dimarahin sama Tante Cindy. Roy, Papa bisa maklum kamu perhatian sama Nenek Yani. Tapi kan kita juga nggak bisa dong mencampuri urusan keluarga orang lain. Ya kan, Ma? Iya, dan biasanya orang dewasa tuh nggak suka kalau dinasehatin sama anak kecil, makanya kamu dimarahin. Semoga aja Yani bisa sabar dan nggak ada apa-apa ngadepin menantunya yang galak gitu. Ibu kamu itu udah bikin aku stres. Tadi sore tiba-tiba hilang. Ya taunya keluyuran di taman. Sampai aku keliling-keliling kompleks. Gimana aku nggak pusing, Mas? Namanya juga orang tua. Pengen jalan-jalan mungkin. Nggak itu aja, Mas. Ibu kamu tuh selalu ribet. Selalu bikin ulah. Kamu yang sabar ya. Di mana-mana orang tua juga begitu. Mas, aku tuh udah sabar banget, Mas, sama ibu kamu. Udah kelewatan sabar. Pokoknya nggak bisa, Mas. Ini nggak bisa dibiarin. Kamu harus bawa ibu ke panti jompo. Kalau nggak, biar aku yang keluar dari rumah ini. Kenapa kamu ngomong begitu sih? Sekarang kamu tinggal pilih. Aku atau ibu kamu. Iya. Mas akan carikan panti jompo buat ibu. Aku ada di mana? Hah? Yani? Nenek, kok Yani tinggal di panti jompo? Nek, awas Nek! Nenek! Roy jadi kepikiran sama Yani. Pasti ada terjadi sesuatu sama Yani. Om, Yani mau dibawa ke panti jompo ya Om? Kamu tahu dari mana, Ray? Dari mimpi Roy Om. Nenek pasti kangen banget sama kamu, Roy. Ya Nek, Roy juga pasti kangen sama Nenek. Kamu jadi anak baik-baik ya. Jangan bandel. Iya Nek, Nenek juga yang baik-baik ya. Oh iya Nek, kalau Nenek nanti mau dikasih tempat yang ada kursi goyangnya, jangan mau Nek. Heh, anak kecil dari tadi ngomongnya sembarangan terus. Maaf ya, Bu. Roy nggak ngomong sembarangan. Dia cuma ngasih peringatan kok. Halah, anak kecil itu tahu apa, Bu? Hah? Nggak tahu apa-apa. Udah deh, anak kecil diem aja kamu. Cindy, udah. Kamu jangan cari masalah. Ayo Bu, kita berangkat. Ayo pulang. Nek, yang baik-baik ya. Meski cuman tetangga komplek, namun Roy dekat dengan Ibu Yani. Hubungan Roy dengan Ibu Yani seperti nenek dan cucu. Mereka sering jalan-jalan sore di taman. Makanya waktu Bu Yani dibawa ke panti jompo, Roy sangat sedih. Ayo Nek. Ayo Nek. Suster, apa nggak ada kamar lain selain kamar ini? Aduh Bu, Ibu jangan rewel deh Bu.
Ini kamar udah bagus banget buat ibu. Tapi Roy udah pesen sama ibu untuk tidak nempatin kamar yang ada kursi goyangnya. Ya ampun Bu, kenapa sih ibu harus percaya sama anak kecil gitu? Iya Bu, lagian Roy kan cuma anak-anak. Dia cuma asal bicara kok. Udahlah Bu, kurang bagus apa coba kamar ini buat ibu? Udah itu luas lagi, luas banget kan Mas? Bagus banget buat ibu. Udahlah ibu gak usah banyak pilih ya. Sayang, kita pulang yuk. Aku capek banget. Suster, Iya Pak? kita titip ibu di sini ya. Iya Pak, saya akan jaga Ibu Suryani. Ibu, aku pergi dulu ya. Ini Mas. Silakan ya Bu, Ibu istirahat dulu. Saya permisi dulu ya Bu. Siapa tuh? Loh, kok masih ada aja jam segini belum masuk kamar? Nek, kenapa tuh jam segini belum balik ke kamar? Ini udah malam. Maklum, si nenek budek kali. Ada hantu! Kamu ngapain sih lari-lari gini? Kak, jangan tinggalin aku. Tadi di taman ada hantu nenek-nenek, Pak. Hantu dari mana sih? Tapi beneran, Pak. Tadi saya juga lihat. Lebih baik kalian cek kamar di ujung sana, ya, yang di sana. Pastikan semua penghuni pada tidur. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ada apa dengan kursi goyang itu ya? Roy, kenapa ngelarang ibu untuk nempatin kamar ini? Hah? Hah? Ada? Apa saya mimpi ya? Harta seperti ini tidak akan habis 7 turunan. Kalau semakin banyak korban di panti, aku semakin kaya. Pergi, Marni! Pergi! Ini nggak mungkin. Marni sudah meninggal dan nggak mungkin dia bangkit kembali. Mungkin aku salah lihat atau cuma berhalusinasi. Udah rapi banget. Waalaikumsalam. Mas udah mau berangkat kerja ya? Kok kamu mendadak datang? Iya Mas, aku kangen sama Ibu. Kebetulan aku juga habis masakin makanan kesukaan Ibu. Ibu di mana Mas? Ibu nggak ada di rumah ini. Maksud Mbak Cindy apa ya? Ibu kamu sekarang udah tinggal di panti jompo. Mas, kok Mas gak ada bilang sama aku? Gak ada kompromi sama aku sih? Kalau Ibu mau ditaruh di panti jompo, Mas, aku itu anaknya, Mas.
Ya, aku pikir kan di panti jompo itu terurus. Di sana kan banyak perawat. Mas, aku ngerti kalau misalnya Mas Budi dan Mbak Cindy nggak bisa ngerawat ibu. Tapi kan masih ada aku. Nggak perlu pakai ditaruh di panti jompo. Alah, kamu bilang mau ngerawat ibu? Nggak mungkin. Rina, aku aja menantunya ya, nggak mau ngerawat ibu. Apalagi kamu, pasti kamu tuh nggak mau direpotin sama ibu. Terserah Mbak mau ngomong apa ya. Mas, sekarang aku minta alamat panti jomponya. Aku mau bawa ibu untuk pulang sama aku. Ibu tinggal sama aku aja. Roy, PR yang tadi ada di meja udah dimasukin kertas kan? Udah kok. Enggak. Aku nggak bakal kasih alamatnya sama kamu. Karena kenapa? Kamu pasti nggak bisa ngurus ibu. Yang ada ibu tuh nggak kurus sama kamu. Hidup kamu aja udah pas-pasan kok. Bener kata Cindy, Rin. Hidup sekarang kamu aja pas-pasan. Kamu nggak usah sok berlagak menghidupi ibu. Ya? Kok, kayaknya mereka lagi pada ngeributin Neani kok. Ya tapi kamu gak usah ikut campur. Ingat ya kata mama sama papa, jangan suka ikut campur rumah tangga orang lain. Tapi kok Roy takut mereka jadi ribut kok. Udah, biarin aja. Sebentar kok. Roy. Udah, kamu mau kemana lagi? Tapi kok Udah. Yuk, ntar kita telat lagi. Yuk. Iya benar. Katanya di taman ada penampakan nenek-nenek. Ih serem, untung bukan aku yang jaga. Serem banget. Mikir lagi deh kalau mau jaga malam. Hei, kalian tuh pada ngegosip sih ya? Bukannya pada kerja sana? Maaf Pak, ayo kerja lagi. Nenek, Iya, nenek lagi ngerajut ya? iya ini nenek lagi mau bikin sel buat cucu nenek. Pasti cucu nenek senang nanti. Iya. Ya kan? Iya, ya. Nek, kok nenek ngelamun sih? Iya, Nak. Ada apa, Nak? Enggak apa-apa, Nek. Nak? Oper. Ya, kejar sana. Oper sini, Oper. Hei. Pusing, Pak. Kamu kenapa? Pusing, Pak. Kamu kesana aja. Penglihatan mata batin Roy bikin dia selalu khawatir sama Ibu Suryani. Roy yakin banget ada sesuatu yang terjadi di panti jompo. Sayangnya Roy nggak tahu harus melakukan apa karena nggak bisa menemui Ibu Suryani secara langsung. Penunggu kursi goyang itu marah. Neani bisa bahaya. Tapi laki-laki itu siapa? Kenapa dia muncul di masa batin aku? Emang ada hubungannya? Ibu. Maafin Rina, Bu. Maafin Rina. Kamu ngapain minta maaf sama ibu? Rina nggak tahu kalau ibu dimasukin ke panti jompo. Bu, Rina minta maaf. Ibu pulang sama Rina aja ya. Ibu tinggal sama Rina, Bu. Ibu udah bahagia nak di sini. Ibu udah seneng. Tapi Ibu, di sini banyak temen. Aku nggak mau nyusahin Rina. Kasihan Rina. Kehidupannya pas-pasan. Apalagi Rina menghidupi anak banyak. Ibu beneran Ibu udah bahagia di sini. Iya Rina,
Kalau ibu emang udah senang di sini, ibu udah bahagia, Rina nggak akan maksa ibu lagi. Rina janji, Bu. Rina akan terus jengukin ibu selama ibu di sini. Tapi ibu punya permintaan satu aja. Apa, Bu? Tolong keluarin kursi goyang yang di kamar ibu. Iya, Bu. Sus, saya nggak apa-apa kan kalau naruh kursi goyang ini di sini? Emang kenapa Bu kursi goyangnya dikeluarkan? Biasanya orang tua malah suka naik kursi goyang. Saya nggak ngerti kenapa ibu saya suruh saya mindahin kursi ini. Yaudah, saya permisi ya. Terima kasih. Masa iya sih? Arwah Mbak Marni gentayangan cuma gara-gara aku nyuri perhiasannya. Enggak lah. Enggak. Enggak mungkin banget sih. Mungkin itu cuma ilusi doang. Enggak mungkin. Ini cuma ilusi doang. Ini akuarium kenapa lagi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pak Hardi, kenapa kok basah kuyup gitu? Saya habis mandi tadi. Siapa ya? Suster ya? Ya, sebentar. Nggak ada siapa-siapa. Kok susah? Mau apa kamu? Jangan ganggu aku. Pergi sana. Ini kamar. Pergi. Ini kamar. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu. Kembalikan kursi goyangku. Kembalikan. Pergi. Pergi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nek Suryani kenapa? Nek Suryani jatuh. Nek sadar Nek. Ayo kita tadi. Papa, Mama. Mama. Kenapa sayang? Habis dapat penglihatan kamu? Iya, Pak. Ini ada hubungannya sama Niani. Roy, boleh ke tempat Niani ya? Tapi besok aja ya. Ini kan udah malam. Nanti papa sama mama yang akan antar kamu ke panti jompo. Oke? Iya, Pak. Ma. Ya, sekarang kamu tidur ya. Ya. Setelah mendapatkan penglihatan tentang Ibu Suryani, Roy ngotot ingin menjenguk nenek kesayangannya itu.
Besoknya saya dan papanya mengantar Roy ke panti jompo. Ternyata benar Ibu Suryani baru mengalami hal yang mengerikan. Makasih ya Rai, udah mau jenguk nenek. Ya Nek, sama-sama. Nenek, gak apa-apa kan? Sebenarnya apa toh yang terjadi sama Nek Yani? Iya Bu, sebenarnya apa yang terjadi sih Bu? Ada arwah seorang nenek di kursi goyang. Yang gak senang nenek tinggal di kamar ini. Ia mau nenek keluar dari kamar ini. Tapi nenek gak bisa pindah. Soalnya kamar di panti jompo ini penuh semua. Terus sekarang kursi goyangnya di mana? Kebetulan Tante yang pindahin karena Ibu minta aku buat pindahin kursi goyangnya. Tante bisa kasih tahu di mana Tante pindahin kursi goyangnya? Bisa, Roy. Kok kursinya goyang sendiri nih? Nek, kita masuk yuk. Ini sudah malam. Enggak, Sus. Saya masih nunggu anak-anak saya datang. Sekarang sudah larut malam. Jam besok juga sudah habis. Besok lagi ya nenek nunggunya. Yuk, Nek. Kasihan ya Marni. Setelah meninggal, gak ada satupun anaknya yang datang. Roy, bangun. Roy. Mama cemas banget loh, Roy. Untung kamu udah sadar, nak. Roy ada di mana, Ma? Kamu di puskesmas, sayang. Tadi kamu pingsan. Nenek itu. Nenek siapa? Nenek itu namanya Nek Marni. Dia butuh pertolongan Roy. Katanya ada yang jahatin dia. Dan juga penghuni panti jompo itu yang lainnya. Roy harus pergi ke panti jompo itu. Enggak. Kamu harus istirahat dulu sekarang. Papa nggak mau kamu terus-terusan masuk rumah sakit. Dengerin papa kamu. Mas, ini tehnya, Mas. Mas, ini tehnya. Oh iya, sayang. Maaf ya. Ya ampun, Mas. Sebenarnya kamu tuh lagi mikirin apa sih? Aku kepikiran ibu. Apa sebaiknya kita bawa pulang ibu aja ya? Kasihan ibu. Malah habis jatuh lagi. Mas, udah kamu yang tenang aja sayang. Ibu itu cerita sama aku kalau dia bahagia banget tinggal di sana. Karena banyak banget teman-teman ibu yang senasib sama dia. Nah, kalau ibu kembali ke rumah ini, yang ada ibu malah makin sedih, Mas. Karena di rumah ini kan nggak rame kayak di sana. Tapi sayang.
Udah Mas, kamu tenang aja ya. Di sana itu semua petugas pada jagain ibu kok. Semuanya aman terkendali. Kamu yang tenang ya. Sini aku pijitin Mas. Oh ya Mas, ngomong-ngomong, apa kamu sudah urus surat warisan bapak kamu? Aku sudah minta pengacara menyelesaikan prosesnya kok. Dan rumah ini akan menjadi milik kita. Akhirnya, selama ini yang aku tunggu-tunggu akan segera aku dapatkan. Rin, sudah kamu pulang sana. Pasti dia nungguin kamu. Tapi Bu, udah nggak apa-apa. Ibu baik-baik aja kok. ya udah kalau gitu Rina pamit dulu ya Bu. Ibu hati-hati di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Iya Bu. Kok kursinya ada lagi? Hah? Hah? Jangan ganggu! Jangan ganggu! Bukannya kursi goyang udah pindahin ya? Kok bisa balik lagi? Nek, Nenek kenapa? Nenek nggak tidur Suster, semalaman? Nenek takut. Si goyang. Kok, aku lihat deh. Gambar ini kayaknya ada hubungannya sama kejadian di panti jompo itu. Oh, tenang aja. Ibu Marni senang tinggal di sini. Jadi, Bapak bisa dengan tenang pergi ke luar negeri. Untuk bayaran iuran tahunan, Bapak bisa langsung bayar ke panti. Iya, Pak. Roy, kamu nggak apa-apa kan, Roy? Kamu kenapa, Roy? Pengurus panti itu, dia udah ambil perhiasannya Nek Marni. Nek Marni sebenarnya udah meninggal. Dan dia bilang ke anak Nek Marni, kalau Nek Marni itu masih sehat-sehat aja kayak biasa. Kok dia ngomong gitu sih? Karena Om Hardi mau dapetin uang dari anaknya Nek Marni. Padahal Om Hardi sendiri yang buat Nek Marni meninggal dunia kok. Kek. Roy, kamu mau kemana sih? Roy, harus balik ke panti jompo itu kok. Tapi kan kemarin kamu habis pingsan, Roy. Mending kamu istirahat dulu. Ya kok, tapi Roy harus cari tahu semuanya kok. Roy juga harus bantu arwah Nenek Marni dan juga Nenek Suryani. Andi, temenin Roy. Iya, Kek. Andi, temenin Roy, Kek. Ya. Bu Roy! Tante sini, Tante. Roy, ngapain kamu kesini? Tante, Roy cuma mau bilang kalau Nenek Suryani dalam bahaya. Alah, kamu tuh nggak usah ngada-ngada ya. Mendingan kamu sekarang pulang, kamu mandi, terus bobo. Dan kamu jangan pernah ikut campur urusan orang. Paham? Roy serius, Tante. Tante. Ada apa, Rin? Rina harus ikut suami Rina untuk pindah keluar kota, Bu. Ibu tinggal sama Rina aja ya, Bu. Mau kan? Ibu biar tinggal di sini aja, Rin. Di panti asuhan. Ibu nggak mau jadi beban kalian. Ibu lihat kamu bahagia, Ibu udah seneng sekali. Baik-baik ya, Bu.
Kalau sampai nenek itu benar-benar meninggal dan keluarganya nggak ada yang tahu, gue akan benar-benar kaya dan banyak uang gue. Makasih aku udah mau temenin Roi ke panti jompo. Kalau Koko nggak temenin nih, kamu pasti nekat. Lepasin! Nenek tunggu, Roi! Jangan berat! Ada yang kasih lo tolong tuh. Tolong, jangan berat! Ayo, udah, Pak! Ya, Pak! Jangan main hakim sendiri, Pak! Kita bawa ke kantor polisi aja, Pak. Jangan. Ayo, Pak. Bu, ini tasnya. Ibu gak apa-apa kan, Bu? Makasih anak ya. Ya, Bu, sama-sama. Lain kali hati-hati ya, Bu. Iya. Nek, nenek udah masuk ke kamar. Iya. Anak nenek sudah pulang. Nenek ikut saya sebentar ya, karena ada yang mau saya bicarakan sama nenek, ya? Andi, Roy, syukurlah kalian gak apa-apa. Iya, jantung mama tuh tadi mau copot rasanya. Maafin Roy, Ma. Pak, tadi Andi mau temenin Roy ke panti jompo. Pas di jalan, Roy lihat ada jambret. Roy mau tolongin. Tapi malah Koko yang kena akibatnya. Kamu tuh gak ada kapok-kapoknya ya, Roy? Sampai kapan mau kayak gini? Lihat nih sekarang Koko jadi kayak begini. Maafin Roy aku. Nggak apa-apa kok, Roy. Koko juga nggak mau adik Koko kenapa-napa. Bisa gak sih sabaran dikit jadi orang? Kan nanti papa sama mama bisa nganter kamu ke panti jompo. Ya, tapi kan Roy khawatir sama Niani. Saya sama papanya Roy kesal sama kelakuan Roy yang senekat itu. Saya ngomel sampai capek sendiri. Namanya juga seorang ibu, pasti takut anaknya kenapa-napa. Tapi kalau ingat Roy seperti itu, karena ingin menolong orang, lama-lama kasihan juga sama dia. Akhirnya saya dan papanya nggak tega, lalu mengantar Roy ke panti. Ternyata Bu Yani memang dalam bahaya. Nardi, ibu mau dibawa kemana? Sekarang saya cuma mau kasih tahu sama nenek kalau anak perempuan nenek itu sudah pindah keluar kota. Dan yang satu lagi, otaknya sudah dicuci sama suaminya. Jadi sekarang udah gak ada yang peduli lagi sama nenek. Mau kamu apa? Maksud aku, kalau terjadi sesuatu sama nenek, sekarang udah gak ada yang peduli lagi. Mau apa kamu? Saya akan pastikan kematian nenek dengan cepat. Nek, mau lari kemana? Nek, nenek mau sembunyi di mana? Saya bakal tahu nih. Saya hitung sampai 3. Kalau nenek nggak mau keluar, saya akan seret nenek. 1, 2. Nenek nggak mau keluar juga. 3. Aku yakin banget nenek itu bersembunyi di sini. Kok dia bisa nggak ada ya? Tapi dengan kondisi kayak gitu, dia nggak mungkin bisa kabur. Nenek! Jadi Nek Suryani gak ada di kamarnya? Iya Dek, dari tadi Nenek Suryani nggak kelihatan. Saya cari kemana-mana, tapi nggak ada Bu.
Nek. Om, Niani di mana Om? Roy tahu Om itu ada hubungannya sama hilangnya Niani. Kamu ngomong apa sih? Jangan sembarangan nuduh ya. Dek, Pak Hardi ini pengurus panti. Mana mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Nenek Suryani? Roy tahu Om Hardi ini pengurus panti ini. Tapi Om udah jahat sama Niani. Sekali lagi kamu ngomong begini, saya tuntut kamu. Roy gak takut Om. Kan yang salah itu bukan Roy, tapi Om sendiri. Mau ngapain? Pukul dulu nih papanya. Saya mau lihat seberapa gede nyali kamu. Ingat ya, kekerasan pada anak juga bisa nyeret kamu ke penjara. Lebih baik kalian jangan datang kembali lagi ke sini. Atau saya laporkan anak kalian ke polisi karena mencemarkan nama baik saya. Ya kita pulang sekarang. Kamu tetap di sini saja. Apa maksud kamu? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kamu akan aman di sini. Biar aku saja yang memperhitungkan pada orang yang sudah menyakiti mereka. Siapa maksud kamu? Serem banget sih gambaran kamu, Roy. Kok, panti jompo itu dalam bahaya kok. Roy harus kasih tahu Mama dan Papa. Nenek Suryani kemana ya? Nek. Nek. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Hantu, hantu. Kamu harus tanggung jawab, Hardi. Aduh! Sus. Itu kenapa pada lari-larian dari panti? Ada banyak arwah gentayangan, Pak. Kami takut. Permisi, Pak. Ternyata hantu-hantu itu adalah arwah gentayangan yang dijahatin sama Om Hardi. Roy! Roy! Pergi kamu! Dia itu kenapa, Roy? Om Hardi lagi dicekik sama Nek Marni. Hah? Nek Marni, udah Nek. Om Hardi bisa meninggal, Nek. Saya mengaku. Om, sekarang Om ngaku aja apa yang Om udah perbuat. Ya, baik. Saya mengaku salah. Saya yang menyebabkan Nenek Mari meninggal. Dan saya bilang ke anak-anaknya, kalau keadaan Nenek Mari baik-baik saja. Itu supaya saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Om juga lakuin itu ke penghuni panti yang lain kan? Nek, tunggu Nek. Nek, Ri mohon Nek, kembaliin Nek Suryani. Kalau Nek Yani masih hidup, tolong kembaliin ke dunia yang harusnya dia berada, Nek. Pak, Ma, dia ada di luar. Emang iya Nek Yani ada di sini? Roy yakin mah, Nek Yani dibawa sama Nek Marni. Biar Nek Yani aman. Nek Marni
yang suruh Roy kesini. Katanya Neani di sini. Roy? Nenek. Akhirnya perbuatan Hardi terungkap. Dia dijebloskan ke penjara. Sejak saat itu, panti jompo lebih tenang. Tidak ada lagi penampakan arwah penasaran. Roy seneng banget. Akhirnya Neani bisa keluar dari panti. Iya, Nenek seneng banget. Iya, makasih ya Roy. Kamu udah peduli banget sama ibu aku. Ya Nek, Roy udah anggap Nenek kayak Nenek Roy sendiri. Iya Nek, si Roy ini kalau kangen sama Nek Yani gak bisa tidur. Kayak cucu Nenek sendiri. Hah, Rina? Siapa yang ngizinin kamu bawa ibu keluar dari panti? Dia itu ibu saya. Saya nggak perlu izin sama Mbak untuk mengeluarkan dia dari panti. Aku itu sudah ngeluarin biaya mahal buat ibu di panti. Kamu jangan seenaknya gitu aja dong bawa ibu. Sekarang Mbak nggak usah mikirin soal biaya lagi. Karena sekarang ibu akan tinggal sama aku. Enggak, ibu nggak boleh pergi. Sekarang ibu ikut aku. Ayo, Mbak sini Mbak. Jangan, Mbak. Au! Au! Astagfirullahaladzim. Aduh. Waktu Cindy jatuh, saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Roy bilang arwah Bu Marni yang kasih pelajaran pada Cindy. Sejak kejadian itu, penyakit Cindy nggak main-main. Kakinya jadi lumpuh. Karma buruk emang selalu berakibat buruk. Sebaiknya dalam hidup kita selalu berbuat baik, agar karma baik mengikuti kita senantiasa. Amin. Ibu, maafin aku, Bu. Maafin aku karena sudah durhaka sama Ibu. Ibu sudah maafin semuanya, Nak. Aku sadar, Bu. Aku selama ini sudah jahat sama Ibu. Aku sudah jahat sama Ibu. Aku janji, Bu. Aku gak bakal menyanyiakan Ibu lagi, Bu. Setelah ini aku janji, Bu, akan menceraikan Cindy, Bu. Karena dia sudah jahat sama Ibu. Jangan kamu ceraikan dia. Kasihan dia, Nak. Dia perlu dukungan dari kamu. Tapi, Bu, Ibu pengen ketemu sama dia, Nak. Cindy, mulai saat ini Ibu akan tinggal di sini lagi. Terserah kamu, Mas. Toh setelah itu, kamu juga bakal nyerahin aku kan? Cindy, Budi nggak akan menceraikan kamu. Ibu akan tinggal di sini untuk ngerawat kamu. Ibu masih baik sama aku, Bu. Padahal aku selama ini udah jahat banget sama Ibu. Sudah. Maafin aku minta maaf. Aku udah berdosa sekali sama Ibu. Minta maaf, Bu. Maafin